Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan tim beranggotakan 5 orang akan kembali lagi melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa muka mungkin sudah tidak asing lagi karena sering terlihat di beberapa video saya sebelumnya. Ya, betul, ada Ardi, Yasir, Imran, dan Sul. Kami mengawali perjalanan dari rumah saya menuju ke desa Lembanna yang berada di daerah kawasan wisata Malino, Kabupaten Goa. Perjalanan menempuh waktu sekitar 2 jam menggunakan sepeda motor. Wah, lama sekali. Jatuh air. Terlalu belok kapan? Tak jarang kami harus berhenti untuk menunggu kawan yang tertinggal sambil mengistirahatkan pantat karena kelamaan duduk. Takutnya ada apa-apa juga yang terjadi. Ya, Ardi yang sering tertinggal mengakui kalau motornya sudah tidak kuat lagi di jalur menanjak, dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Itu juga lah. Baru bilang HP-nya basri, Pak. Nah, ini pelanggaran ini. Dia bilang HP-nya basri, pelanggaran. Pakai dipinjam tuh. Pelanggaran. Ini mana beli HP istri? Ini juga dapat dua ini. Ini mau kasih nanti. Oh iya, kami harus sesegera mungkin tiba di desa Lembanna sebelum sholat Jumat, agar pas pendakian nanti kita sampai di tujuan dengan tepat waktu. Aku bilang memang tuh hampir. Udara sejuk menyambut kami, pertanda desa Lembanna sudah semakin dekat. Nah, sesampainya di base camp, tas carrier dan kendaraan kami diamankan, terus berjalan kaki menuju ke masjid. Sholat Jumat dulu, guys. Mau sholat Jumat, guys. Kuat. Mantap. Ardi, kita sudah sholat ya? Iya, bagus ini kita bikin rumah satu di sini nih supaya bisa tinggal di Makassar. Di mana, Ardi? Terlalu panas di situ. Sini? Di sini. Terlalu panas Makassar. Oh gitu. Hitam nanti saya. Ini muka sudah bercahaya nih, berseri-seri ini. Iya. Karena ada kata pepatah, pergilah engkau sholat Jumat biar tambah tampan. Nah ini Pepatah itu juga baru saya dengar. pepatah saya maksudnya. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar, Ardi ya. Amin. Jadi teman-teman, ini di desa Lembanna, kaki gunung menuju Bawah Karaeng. Tadi habis sholat Jumat, sekarang kita mau packing dulu. Setelah sholat Jumat dan kembali ke base camp, tampak dari depan ada yang jualan bakso. Kami memutuskan untuk mengisi perut dulu sebelum pendakian. Kebetulan bertepatan juga dengan waktu makan siang. Mas Daeng sempat bilang makan bakso dulu baru nanjak, soalnya di jalur nanti sudah tidak ada lagi yang jualan bakso. Oke Mi, Mas Daeng. Tersedia di mana, Sir? Tersedia di Panjingkul.
makan bakso dulu. Ardi, dapat dari mana? Dapat buras dari mana, Ardi? Curi di Mas. Termasuk bur juga kemarin protes. Seberes makan siang dan packing ulang, tim akhirnya siap melakukan pendakian. Dari kejauhan, awan gelap menghalangi matahari. Sepertinya akan ada hujan hari ini. Perjalanan dari base camp ke tempat registrasinya lumayan jauh. Hitung-hitung sekalian pemanasan. Oh iya, tempat registrasinya bukan di base camp ya, tetapi ada di hutan pinus Lembanna. Kalau di base camp itu cuma untuk menitipkan kendaraan, sekaligus tempat istirahat. Bagaimana Bapak Ardi? Yang saya mau tanyakan di sini, siapa ini? Astagfirullah. Betul-betul kurang ajar kok ya. Ini saya sarankan ini tidak kelihatan ini Pak, terlalu kecil ini. Coba agak dikasih besar lagi deh sini. Ternyata apa tulisannya ini? Tidak kelihatan. Jadi hari ini hari Jumat jam 2 kurang lebih. Kita sudah ada di desa Lembanna, tepatnya di kaki gunung Bawah Karaeng. Rencananya kita mau mendaki ke Bawah Karaeng. Saya di sini ditemani 5 orang. Anggota semua ada tambahan dari kemarin. Lumayan. Di sini ada tulisan untuk selamat datangnya dan tempat registrasinya di sebelah sana. Oke, kita registrasi dulu. Sebenarnya kami bisa saja langsung menuju jalur pendakian tanpa registrasi, tapi itu sama saja membahayakan saya dan tim karena kita dianggap sebagai pendaki liar, dan kemungkinan terburuknya adalah ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya terjebak badai, hipotermia, hilang, dan trouble. Kita tidak dapat ditolong langsung oleh pihak pengelola. Makanya itu alangkah baiknya mendaftarkan diri di pos registrasi. Jadi registrasinya 5.000 satu orang untuk 3 hari tadi, atau sekali naik atau sekali registrasi 5.000 satu orang. Sampahnya wajib dibawa pulang. Sampahnya wajib dibawa pulang di sediakan kantong sampah. Mantap. Oke, silakan Bapak Yasir pimpin doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pada hari ini sesuai dengan rencana kita semoga perjalanan kali ini dalam kesehatan dan kekuatan, semoga sampai tujuan dengan selamat dan pulang kembali ke rumah selamat tanpa kekurangan dan apapun. Baiknya mari kita berdoa untuk perjalanan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Oke. Ini perjalanan menuju ke pos 1. Hah. Lumayan terjal, Pak. Siapkan tadi apa, Ardi? Siapkan kemampuan Fisik, mental. dan siapkan uang panai untuk melamar cewek. Ada cewek Ardi? Tidak. Tidak. Oke. Jalur bawah Karaeng via Lembana memang dikenal dengan jalur tersadis, tapi banyak beberapa pendaki memilih jalur ini karena sudah terkenal dan ramai. Di awal pendakian menuju ke pos 1, kami sudah disuguhi tanjakan dan menurut salah satu kawan, masih banyak tanjakan ekstrim lainnya. Mental saya seketika ketar-ketir, tapi namanya juga mendaki, ya pasti menanjak. Ya, mulai kedengaran suara-suara. Suara aliran sungai sudah mulai terdengar. Itulah salah satu keunikan jalur ini. Bahkan di beberapa titik jalur ada banyak sumber air. Apa alam tuh? Namanya alam itu. Kenapa kalau alam Ardi? Sehat ya. Wah, kita menyatu dengan alam. Sini bisa ambil air. Sebenarnya jalurnya sama video yang kemarin ke Lembah Rama. Cuma bedanya nanti di pos 1 kita akan melipir ke kiri, sedangkan yang Lembah Rama kemarin kita belok kanan. Nah, tujuan kita kali ini adalah puncak Bawah Karaeng. Sedangkan pos 1 masih jauh. Oke, kita lanjut jalan lagi. Rencananya mau ambil air di sini tapi agak keruh. Kita coba ambil air di atas. Oke, lanjut. Tolong ini, kenapa Bapak Ardi bersantai di tepian jalur? Padahal ini pos 1 masih jauh, Pak. Kita target pos 7, Pak. Bapak kenapa santai-santai di sini, Pak? Enak sekali tidur begini. Jadi kamu tidur di sini saja, Pak. Ini pos 1 masih jauh, Pak. Kita kejar target ini, Pak. Ayo, bisa yuk. Oke, quotes hari ini untuk menyemangati hidup kembali. Mana Bapak Ardi? Quotes hari ini. Anggaplah tas ini seperti beban. Mana tasnya? Taruh saja, beban hilang. Tapi jangan lama-lama harus angkat lagi. Karena Oh, gitu. hidup ini penuh beban. Hidup ini perlu. Termasuk kau ya, Pak. Penting. Oh, hidup ini penuh beban. Yang penting jangan jadi beban hidup. Anjay. Pak Yasir bagaimana? Aman? Aman? Lancar? Masih bisa? Oke, pos 1 sedikit lagi. Sudah sampai di pos 1 Bawah Karaeng. Di sini ada bacanya pos 1. Nah, pos 2-nya itu mengarah ke sana, guys. Di sini ada 2 percabangan. Kalau ke kanan itu arah kemarin pergi di Lembah Rama yang bertiga sama itu satu bapak. Nah, itu. Sekarang berlima kita ke Bawah Karaeng. Mudah-mudahan sampai di Bawah Karaeng dengan selamat.
Ini baru pos 1 tapi semakin. Terus ketinggian di sini 1710 meter. Seperti tingginya lembah Ramak guys. Ternyata menurut Bapak Yasir, dia itu naik dulu, baru turun, baru naik lagi. Nah, sebentar itu pos 2 turun Pak ya? Oh naik terus. Naik terus katanya Pak. Ada itu Bapak Yasir di belakang, ketawa-ketawa di belakang kamera dia Pak. Oke, istirahat dulu sedikit. Perjalanan lanjut ke pos 2. Ke pos 2 20 menit kurang lebih. Jadi perjalanan ke pos 2 seperti ini guys. Oke, gas. Jalur dari pos 1 ke pos 2 kembali aman. Tanjakannya hampir tidak ada. Dan di sisi kanan kiri jalur hanya dipenuhi pohon pakis kecil, sehingga kondisinya masih sangat terbuka. 15 menit dari pos 1 ke pos 2 Bawah Kareng. Nah, di sini masih cukup terbuka, masih agak landai. Rencananya di pos 2 kita hanya singgah untuk ambil air, terus lanjut lagi ke pos 3. Karena target kita pos 7, jadi harus cepat. Sekarang jam setengah 4. Mudah-mudahan kita bisa sampai di pos 7 sebelum maghrib atau sebelum gelap. Terima kasih. Tak butuh istirahat lama, saya dan tim kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 3. Menurut salah satu kawan, jalurnya mulai agak tertutup pohon dan sedikit menanjak. Semangat. Sekarang lanjut jalan menuju ke pos 3. Alhamdulillah cuacanya cerah sekali. Agak mendaki ya, tapi semangat. Semangat. Jarak dari pos 2 ke 3 hanya 10 menit. Terbilang cepat, padahal hanya berjalan santai. Kami kemudian mengisi persediaan air lagi dan lanjut menuju ke pos 4. Karena pos 4 lumayan panjang sampai ke pos 5, Ya. jadi mesti ambil air. Bagaimana kondisi Pak sekarang ini? Masih aman, masih aman. Masih aman. Om Imong masih aman? Masih. Masih. Di Gunung Bawah Karang ini dari pos 1 sampai pos 3 itu masih ada air, dan airnya sangat mantap, jernih. Jadi jangan khawatir masalah air. Di pos 3 ini terakhir air, di pos 4 tidak ada. Nanti di pos 5 baru ada air lagi. 7. Coba kasih dulu tempatnya Pak. Botol orang kaya. Wih. Kenapa bisa orang kaya? Orang kaya, Ini orang miskin. 1.200 kini harganya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aman? Segar? Mana ini? Lihat pendakian mana ini? Perjalanan lanjut ke pos 4. Bagaimana treknya Pak Yasir? Pos 4 Pak Yasir. Oke, gas.
Terlihat beberapa dari kami sudah ada yang mulai kelelahan. Memang betul, jalur menuju ke pos 4 butuh banyak tambahan tenaga dan semangat dari Ayang. Maaf, salah. Tampak dari depan seperti ada gerbang yang menyambut kami untuk masuk ke dalam hutan yang rapat dan berlumut. Suasananya langsung berubah drastis, yang dari seawal pendakian cahaya matahari masih terlihat terang, kemudian menjadi gelap dan sedikit menyeramkan ketika memasuki wilayah ini. Kita sudah sampai di pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 ya kurang lebih 30 menitan. Dan jalurnya itu menanjak terus. Insya Allah di pos 4 ini tidak akan istirahat lama, cuma ambil gambar sedikit baru kita lanjut ke pos 5. Pos 5 ya, ini berapa lama Pak Yasir kira-kiranya? Setengah jam. Ya, kurang lebih setengah jam, kata Pak Yasir di belakang kamera. Di sini juga banyak nyamuk. Sekarang jam 4:16. Mudah-mudahan kita bisa cepat sampai di pos 7. Baik, terima kasih. Terdapat kuburan tua tepat di pos 4. Rasanya tak ingin berlama-lama di pos ini. Tapi melihat kondisi tim, akhirnya kami bergeser sedikit dari arah pos 4 untuk beristirahat. Menurut cerita kawan, itu adalah makam salah satu pendaki yang telah gugur di pendakian. Dan memang betul, selain jalurnya yang begitu sulit, gunung ini juga menyimpan banyak cerita mistis.